Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cian Ramadana selaku dosen mata kuliah pemrograman PLSQL. Saya Imam Prakoso dengan NIM 23040 dari kelas F302. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait UTS pemrograman PLSQL, yaitu progres tentang sebuah proyek tentang perancangan aplikasi sistem informasi dan monitoring presensi pegawai gitu. Nah, ini latar belakang pembuatan sistem presensi ini. Itu presensi merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan SDM. Ya, presensi yang digunakan saat ini masih manual, yaitu pencatatan melalui buku hadir. Nah, pencatatan manual ini dapat mengakibatkan data yang tidak akurat, lalu lambat direkap, lalu rawan juga dimanipulasi. Nah, perkembangan teknologi menuntut informasi yang akurat, terintegrasi, dan real time. Lalu dibutuhkan sistem presensi digital yang akurat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pegawai. Nah, ini tujuan proyek ini adalah menghadirkan sistem presensi digital, lalu menampilkan data yang akurat, transparan, dan real time, lalu menyediakan dashboard monitoring untuk pimpinan, lalu menghasilkan laporan presensi harian dan bulanan, serta menjamin integritas data presensi. Ada tinjauan pustakanya dari state of the art-nya. Catatan presensi itu berawal dari metode manual, yaitu menggunakan pencatatan di buku hadir. Itu lalu transformasi digital diawali dengan penggunaan berbasis web. Ya, setelah pencatatan buku hadir berkembang menjadi penggunaan berbasis web. Nah, setelah itu terjadi peningkatan keamanan dan validitas data menggunakan sidik jari atau biometrik, ya, yang terintegrasi dengan sistem. Ya, jadi dengan sidik jari nanti otomatis data presensinya tercatat. Lalu saat ini penggunaan teknologi yang lebih canggih, yaitu pengenalan wajah seperti itu. Nah, ini state of the art-nya. Pada masa lalu pencatatan manual, fingerprint. Nah, masa kini ini yang saat ini sudah banyak digunakan, yaitu sistemnya berbasis web dan menggunakan GPS untuk presensi serta pengenalan wajah. Nah, di masa depan yang akan ada deteksi anomali pengenalan wajah. Jadi wajahnya tidak bisa dipalsukan, ya, menggunakan misalnya video atau foto seperti itu. Lalu fokus keamanan pada keamanan data dan privasi. Lalu juga di sistemnya juga terintegrasi semua gitu. Nah, ini landasan teori yang kita gunakan. Pertama yaitu Research and Development yang dikembangkan oleh Bob and Gall tahun 1983 dan direvisi tahun 2003. Lalu ada Sistem Development Life Cycle model waterfall yang dikembangkan oleh Royce tahun 1970. Nah, konsep yang digunakan yaitu analisis kebutuhan, perancangan pengembangan produk, uji coba produk, revisi dan penyempurnaan, implementasi, evaluasi akhir, serta maintenance atau pemeliharaan. Nah, metode penelitian yang digunakan tadi Research and Development atau R&D dan System Development Life Cycle SDLC model waterfall. Nah, tahapan yang akan kita gunakan yaitu perencanaan dan analisis kebutuhan, perancangan sistem, lalu dilanjutkan pengembangan dan implementasi, lalu pengujian dan validasi, setelah itu analisis data dan kesimpulan, serta lalu diakhiri dengan diseminasi hasil. Nah, ini diagram alir penelitiannya, perencanaan dan analisis kebutuhan, perancangan sistem, setelah itu pengembangan dan implementasi, setelah itu dilakukan pengujian dan validasi, setelah itu analisis data dan kesimpulan, dan diakhiri dengan diseminasi hasil. Nah, ini target output dan target capaian. Ya. Nah, diawali dengan perencanaan dan analisis kebutuhan. Ini eh, outputnya yaitu berupa dokumen SRS, ya. Kebutuhannya apa saja. Lalu
Targetnya yaitu dokumen SRS-nya ini disetujui dan ini targetnya selama 2 minggu. Setelah itu dilanjutkan dengan perancangan sistem. Nah, ini outputnya yaitu desain database, desain antarmuka, ya interface, lalu diagram arsitektur sistem. Nah, targetnya yaitu desainnya sudah direview oleh seluruh tim dan arsitektur sistem juga sudah diverifikasi. Nah, ini rencana pelaksanaannya 3 minggu, lalu dilanjutkan dengan pengembangan implementasi. Nah, ini outputnya adalah sebuah aplikasi presensi versi alpha atau versi beta. Nah, targetnya seluruh modul inti telah dikembangkan. Modul verifikasi biometrik telah terintegrasi juga ke sistem. Sistem juga dapat diakses melalui URL web. Nah, ini target pengembangan dan implementasi ini adalah 8 minggu. Setelah itu dilakukan pengujian dan validasi. Nah, pada tahapan pengujian validasi, output yang akan dicapai yaitu adalah tes report ya, sistem presensi versi stabil. Nah, ini targetnya yaitu akurasi verifikasi biometrik itu lebih dari 95%. Lalu ada pengujian seluruh fitur lebih dari 85%. Lalu bug-bug kritis juga sudah diperbaiki dan sistem secara keseluruhan telah disetujui oleh pengguna akhir. Nah, ini jangka perkiraan waktunya adalah 4 minggu. Setelah itu, pada tahapan analisis dan kesimpulan, outputnya adalah laporan analisis kinerja sistem. Ya. Nah, ini target yang akan dicapai yaitu kesimpulan memberikan rekomendasi yang valid untuk implementasi penuh. Nah, ini perkiraan waktunya adalah 2 minggu. Tahapan berikutnya yaitu diseminasi hasil. Nah, output yang diharapkan yaitu ada artikel ilmiah, dokumentasi teknis sistem ya untuk pengembang. Jadi nanti kalau developer berikutnya mau mengembangkan harus ada dokumentasi teknisnya, lalu panduan pengguna untuk admin dan karyawan biar nggak bingung ya sebagai pengguna gimana cara pakai aplikasi tersebut. Nah, targetnya yaitu dokumentasinya selesai, lengkap, dan mudah dipahami oleh pengguna yang dituju. Nah, ini pelaksananya perkiraan waktunya adalah 3 minggu. Nah, ini timeline penelitiannya. Nah, ini detail dari tahapannya ya. Tahapan pertama, kick off meeting, wawancara identifikasi, ya, identifikasi kebutuhan, lalu penyusunan dokumen SRS. Nah, pada perancangan sistem, ada perancangan arsitektur, dan aduh maaf ini tidak terlihat ya. Kemudian desain database, lalu pembuatan prototipe UI dan UX ya, buat tampilan dan alur kerja sistem, lalu review desain dengan tim. Lalu pada tahapan pengembangan implementasi, setup backend, ya, dan manajemen API, modul presensi dan API, lalu pengembangan aplikasi web, lalu modul laporan dan pengajuan. Nah, pada tahapan pengujian dan validasi, detail kegiatannya penyusunan test case, pengujian fungsi, fungsional dan fitur-fitur, lalu uji coba akurasi biometrik, lalu ini perbaikan bug ya, perbaikan bug jika ada. Nah, pada tahapan analisis data dan kesimpulan ya, analisis hasil pengujian, evaluasi kinerja, lalu penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Lalu pada tahap akhir, diseminasi hasil, penulisan artikel ilmiah, lalu pembuatan dokumen teknis dan user manual untuk pengguna. Gitu. Nah, ini progres saat ini. Perencanaan dan analisis kebutuhan pada tahap ini sudah selesai ya. Dokumen SRS juga sudah disetujui. Nah, kendalanya sejauh ini tidak ada. Dan sudah disetujui. Solusi juga tidak ada. Lalu ada perancangan sistem. Nah, ini progresnya baru 80%. Kendalanya ada di kebutuhan user yang berubah-ubah ya. Yang terdapat tampilan juga mungkin yang kurang enak. Seperti itu. Nah, ini solusinya kita validasi ulang kebutuhan secara berkala kepada stakeholder ya, apalagi yang dibutuhin seperti itu. Lalu dicoba desain untuk menilai kemudahan pengguna ya dari sisi UI dan UX ya.
Lalu tahapan berikutnya pada pengembangan dan implementasi. Nah, ini progresnya masih 80%. Ya, ini masih karena masih terdapat beberapa bug dan error ya. Lalu juga kendala yang berikutnya itu performa sistem masih agak lambat. Nah, ini yang solusi yang kita lakukan nih masih melakukan code review oleh anggota tim lainnya. Jadi mungkin ada yang kurang apa seperti itu sedang direview oleh teman-teman. Nah, lalu solusi berikutnya ini mengoptimalkan query database ya. Mungkin melakukan indexing dan sebagainya. Ini tahapan berikutnya belum selesai karena masih terdapat beberapa bug, jadi tahapan selanjutnya belum ada yang dimulai. Seperti itu. Ini sekian dari saya terkait dengan progres proyek pembuatan sistem aplikasi sistem informasi dan monitoring prestasi pegawai. Ah, saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.